Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para netizen warga Konoha? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat, tenang, dan tentunya terbebas dari lilitan hutang. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan bahas film yang berjudul Baiklah, daripada saya berebut bagaikan motor kehabisan bensin, mendingan langsung aja satset dan inilah alur ceritanya. Ave Satan! Ave Satan! Ave Satan! Ave Satan! Pardon intrusion. Film ini diawali dari seorang pemuda bernama Axel yang ingin menemui Jacob. Di sana Axel menyampaikan jika ada bisnis penting yang hanya bisa disampaikan langsung kepada Jacob sendiri. Namun dikarenakan Jacob sedang pergi memancing, lantas istri Jacob yang bernama Elena menyuruh Axel untuk menunggu di dalam. Terlebih sebentar lagi Jacob pasti akan datang. Says he wants to talk to you about a business proposition. Tak lama kemudian setelah Jacob pulang, dengan sedikit basa-basi Axel memperkenalkan dirinya. Axel mengatakan jika tujuan dia menemui Jacob tak lebih karena disuruh ayahnya untuk membeli tanah yang sekarang ditempati Jacob. Mendengar perkataan Axel, Jacob yang tak ingin menjual tanah warisan keluarganya, Jacob menolak dengan kalem. This is my family's house. We'll give you some time to consider the financial benefits. Setelah itu, mereka yang sedang santuy bersama, Rebecca mendapat telepon dari suaminya yang bernama Mark. Di sana mereka yang sudah lama LDRan karena Mark sibuk dengan kerjanya, mereka terlihat bucin sambil kangen-kangenan. Rebecca meminta Mark untuk cepat pulang. Dirasa itu kode keras dari kaum Hawa, lantas Mark menyuruh Rebecca sabar menunggu. Karena 3 hari lagi dia akan pulang. Oh, Rebecca, you are torturing me. Yeah, you have no idea. Hey honey, I'm about to go paddleboarding at Latigo. Singkat waktu saat perjalanan pulang, Mark yang kecapean akibat nyetir seharian, Mark mengirimkan pesan suara kepada Rebecca. Jika dia akan mampir ke pantai dulu untuk berselancar sambil olahraga. Namun ketika Mark sedang asik menikmati kehidupan alam sambil mendayung-dayung, tiba-tiba naas sekali belum sempat keringetan bareng bersama sang istri tercinta, Mark keburu modar. Lalu, siapakah sosok di balik jaket itu? It's voicemail again. Di sisi lain, Rebecca yang khawatir karena HP Mark tak kunjung bisa dihubungi. Di saat itu pula mereka kaget melihat ladusing bernama John dan Tommy datang ke rumahnya. What do you need to talk to her for? The beach in Malik, given the circumstances Rebecca reported last night. Rupanya Pak Paul berkata jika dia menemukan mayat yang sedang terkapar di pinggir pantai. Mendengar semua itu, Rebecca yang tak kuasa sambil menahan mewek. Mereka pun pergi untuk memastikannya. What happened to him? Some sort of freak accident. Malam pun sudah gelap. Bisa kita lihat Rebecca yang sudah tidak punya semangat hidup akibat ditinggal Mark ke alam barzah. Seketika itu mereka dibuat terkejut saat Elena melihat seorang sedang mengintai di depan rumahnya. There was somebody out there. Kemudian Jacob yang merasa aneh dengan bangkai burung yang dia temukan. Lantas Jacob memanggil ladusing untuk memeriksanya. Whoever did this is... Sitting on your property, I'm gonna find out who it is. Kemudian di tengah pemeriksaan saat John merasa janggal dengan sesuatu yang menimpa keluarga Jacob, Jacob berkata bahwa sebelumnya ada seorang bernama Axel yang akan membeli tanahnya. Namun Jacob menolak untuk menjual dikarenakan itu satu-satunya warisan keluarganya. Terlebih lagi Axel tidak memberitahu alasannya mengapa mereka menginginkan tanah tersebut. Dirasa perkataan Jacob ada hubungannya dengan semua itu,
Lantas John meminta Jacob waspada dan melapor jika ada sesuatu yang mengancamnya. Sementara John sendiri akan menyelidikinya terlebih dahulu. Oh my God. Apakah yang terjadi kepada Rebecca? First Mark, baby. Keesokan harinya, saat mereka merasa kebingungan dengan apa yang menimpa keluarganya, Elena merasa curiga dengan Axel yang sebelumnya datang ke rumahnya. Hingga kemudian di tengah kepanikan yang semakin menjadi, Elena mendapat pesan dari Rebecca yang berkata jika dia akan tinggal di apartemen untuk menenangkan pikiran sementara waktu. And I'll get back to you as soon as I can. Be nervous. No, what were you gonna say? Will you marry me? Dan benar saja Rebecca masih belum bisa menerima kepergian suaminya. Dan di saat itu pula saat Rebecca tiba di depan kamarnya, Rebecca menemukan sebuah paket. Di sisi lain, saat Elena dan Jacob sedang bobok setelah mewek seharian, tiba-tiba Jacob, honey, wake up. Something. bagaikan melihat kuntilanak dan pocong sedang pargoy, seketika Jacob panik dan membawa Elena ke rumah sakit. Hingga kemudian setibanya di rumah sakit, bukannya mendapat kabar baik, Jacob dibuat marah dan seakan tak percaya saat mendengar kabar dari dokter jika sang istri tercinta harus memodar karena racun ular sudah menyebar. Because of the location of the bite, because of where the bite was. Again, I'm sorry, Mr. Richardson. Di sisi lain, Rebecca yang belum bisa move on dengan Mark, Rebecca terlihat frustasi dengan meminum obat penenang. Mark? I'm not leaving! I don't have time to explain. You have to go. No! I'm here to guide you to the other side. Dan rupanya itu semua hanya efek genjutsu setelah minum obat dosis tinggi. Hingga kemudian saat Rebecca sadar berada di rumah sakit, Rebecca berkata kepada ayahnya jika dia melihat Mark sedang menderita. Tak hanya itu, Rebecca juga melihat Axel dan kakek tua berkalung salib yang mengajaknya ke neraka. Mendengar perkataan anaknya, Jacob terlihat mewek dan menyesal dikarenakan sebelumnya dia tidak mau mendengarkan perkataan Elena. Malam harinya mereka yang merasa Rebecca sudah mengetahui semua kejahatannya, lantas Axel berencana membantai mereka. Akan tetapi Henrik melarangnya dan meminta Axel untuk menunggu waktu yang tepat. Correct measures, Father. In time, man. In time. Ave Satan! Setelah itu, Rebecca yang gabut terlihat sedang menonton video edukasi dari seorang supranatural terkait ilmu sihir, di mana orang itu menjelaskan jika penyihir tingkat tinggi dan mempunyai mantra yang sangat kuat, penyihir tersebut bisa menghidupkan orang yang sudah modar. Meskipun semua itu jarang terjadi. Dirasa ocehan orang itu jujur, Rebecca menelponnya dan meminta bantuan untuk dipertemukan kepada seorang penyihir seperti yang dikatakannya. Tak hanya itu, Rebecca juga bersedia membayar berapapun maharnya. Mendengar perkataan Rebecca yang terlihat sangat ambisi, orang itu bersedia membantunya. I'd have to ask you a whole multitude of questions. If I need to. This is very important to me. You some very detailed questions. If we don't find this place in the next 5 minutes, we're heading back. Talk to your dad. All right, but I'm telling you, it's a complete. Malam harinya, tanpa memberitahu John dan ayahnya terkait alasannya menemui penyihir bernama Mary, dengan polosnya Rebecca membiarkan ayahnya dan John menunggu di luar. Nice to meet you. Please come in.
Kemudian setelah Mary mendengar tujuan Rebecca yang tidak masuk di akal, Mary berkata jika dia bisa menghidupkan Mark, asalkan Rebecca bersedia menanggung resikonya jika terjadi sesuatu. Dikarenakan orang yang dibangkitkan tidak akan sama seperti dulu lagi, dan terlebih lagi agama sangat melarangnya. Mendengar perkataan Mary, Rebecca berkata jika dia sudah siap dengan segala konsekuensinya, asalkan Mark bisa hidup kembali. Dirasa keputusan Rebecca sudah bulat, Mary mau membantunya dengan syarat tidak boleh ada orang lain yang tahu. You let me know. She a kook or what? No, she's very helpful. Morning, Dad. I met with Mary Beth. Keesokan harinya, saat Rebecca memberitahu ayahnya alasan dia pergi ke rumah Mary adalah untuk menghidupkan Mark kembali, lantas Jacob terkejut dan meminta Rebecca menerima kenyataan dan tidak melakukan hal yang sangat mustahil. Some of the damage that these people Even have... if it were possible, and not to mention it's blasphemous. We don't even try, then what's the point of all of this? I'm sorry. To take advantage of you. Hingga kemudian tidak tega melihat perjuangan Rebecca yang sangat ingin Mark kembali, Jacob pun mau menuruti keinginan Rebecca, meskipun sangat tidak masuk di akal. Singkat waktu setelah mereka membawa kembali jasad Mark untuk dibangkitkan, lantas Mary berpesan supaya mereka tetap tenang dan tidak mengganggu ritual dalam keadaan apapun. Forces? You might know them as familiar spirits. Master of birth, life, and death. No all prayer. Release him, Isis! He's in a catatonic state. Give him time to... Dan bisa kita lihat dengan mantra komat kamit dari mulut Mary, Mark hidup kembali, meskipun masih sangat lemah. I'll bring more Monday. Happy to hear that. Do you know if there's anything buried beneath your garage? Kemudian Mary yang merasakan ada aura jahat yang terkubur di bawah garasi rumah Jacob. Lantas Mary meminta Rebecca untuk selalu menjaga Mark supaya tidak keluar, dengan memberi senjata yang bisa membantu mereka mengusir kejahatan. Hingga kemudian Rebecca yang melihat suami tercinta sudah sadar setelah dibangkitkan. Lantas Rebecca terlihat sangat senang. Akan tetapi di tengah kebucinan bagaikan dunia milik berdua, Ladu Singh datang. Come inside and sit down for a moment. That Axel and Hendrik Brander. There's a traffic violation these past few years. Untung saja John tidak tahu jika Mark sudah hidup kembali. Oleh sebab itu John yang curiga jika hilangnya mayat Mark diambil oleh Axel dan Hendrik, John berjanji akan menyelidikinya. Must have cost a fortune for me to save. I'm still getting used to this. From Mary Beth. What the hell was that? Singkat waktu setelah mereka selesai melakukan cocok tanam, mereka terkejut mendengar suara teriakan dari luar. They're here. Call the sheriff. Stay with Rebecca. Aduh, niatnya melindungi Mark, Jacob harus modar tanpa perlawanan. To visit Mark's grave, we... Sementara itu, saat John bertanya kepada Rebecca terkait hilangnya mayat Mark, di saat itu pula mereka terkejut melihat Mark tiba-tiba muncul dan masih hidup. Too crazy? We could use... Call for backup. Hingga kemudian di tengah kepanikan dalam situasi gelap, John meminta Adam untuk memanggil bantuan.
Akan tetapi seperti biasa, lagi-lagi sutradara memberikan adegan susah sinyal. Hingga kemudian mereka yang tak punya pilihan lain, mereka berpencar. Afraid. Satan himself is with us. Adams is dead. Shoot to kill. Akan tetapi tak lama kemudian John modar duluan. Singkat waktu setelah sekte tersebut menghabisi para ladusing, mereka menangkap Mark dan Rebecca. Wakeline! Leave him the fuck alone! Cunting. And your little shop of your time's gone. That's right. Di mana sekte tersebut berkata jika Mark dan Rebecca adalah golongan manusia yang telah merusak keindahan dunia. Dan oleh sebab itu untuk menebus segala dosa-dosanya, mereka harus siap ditumbalkan untuk dipersembahkan kepada junjungan mereka yaitu setan. Di tengah ocehan yang semakin melenceng, tiba-tiba Come teach you. dan bisa kita lihat dengan teknik menghabisi tanpa menyentuh, Mary berhasil menyelamatkan mereka. You okay? Yeah. Whatever's down there must be stopped. I'll put an end to this. Akan tetapi Mark yang ingin membasmi sekte pemuja setan dari muka bumi, lantas Mark meminta Mary membawa Rebecca pergi dari tempat itu. Sementara Mark akan melakukan sesuatu dengan peledak yang sebelumnya disembunyikan Tommy di bawah kursi. Good luck. Let me see Rebecca again. Hingga kemudian setibanya di ruang bawah tanah, Mark yang melihat mereka sedang melakukan ritual kebangkitan, tiba-tiba You, Henrik! Curse you and your family by the power of eternity! kuat sekali. Di tengah kepanikan melihat pintu keluar sudah tertutup akibat ledakan, lantas dengan keyakinan sesatnya, Henrik terus memanggil junjungannya untuk bangkit. Akan tetapi Arise, I command you! Offerings. singkat waktu Mark yang selamat dari ledakan, Mark memberitahu Mary jika sekte sesat pemuja setan telah musnah terkubur bersama pengikutnya. Hangover from hell, along with the rest of its adoring fan base. Dan di saat itu pula Mary yang ingin memastikan apakah kutukannya sudah berakhir, Mary memeriksa tangan mereka. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, apakah film ini cukup mengerikan? Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.